Nah, untuk komputasi awan atau cloud computing ini berbicara masalah penyimpanan data secara elektronik. Pergeseran media penyimpanan, yaitu yang dulu sebelumnya awalnya adalah media fisik, menggunakan kertas-kertas, lalu diarsip, sekarang menggunakan disket, PC, dan USB, sekarang beralih ke media penyimpanan elektronik di G-Drive, web, dan sebagainya yang sifatnya bisa diakses jika menggunakan data internet atau online. Nah, kecenderungan untuk komputer itu harus ada connectivity atau sambungan, dan juga ada kemampuan sharing, non-stop comparison, mengecil tapi menyebar. Jadi komputer generasi selanjutnya ya dengan menggunakan media elektronik. Nah, diakses secara online cukup ya. Sedangkan kalau computing itu adalah komputasi awan, artinya yang dengan awan elektronik ini yang menghubungkan data yang ada di semua akses media elektronik ya. Sebenarnya media elektronik itu ada data internetnya. Jadi ada data internet itu mulai 3G, 4G, 5G. 2G yang tidak ada data elektronik tidak bisa terhubung dengan cloud computing. Caranya adalah sewa menyewa sumber daya komputer dan memanfaatkan internet. Jadi komputer pengguna jadi lebih kecil dan efisien. Sebetulnya handphone juga sudah cara kerjanya adalah prinsip dengan komputer. Prof. Stephen di sini menggambarkan bahwa internet itu bisa dianggap sebagai awan besar karena awan berisi komputer yang semuanya saling terhubung. Ya, ada hubungan dengan semuanya ini. Dampak di perusahaan tidak perlu lagi mendirikan infrastruktur karena sudah ada perusahaan lain yang menyediakan penampung di cloud alias internet. Perusahaan tidak perlu lagi mengalokasikan anggaran untuk pembelian dan perawatan infrastruktur, dan perusahaan pun tak perlu lagi merekrut tenaga pakar dan tenaga pengontrol infrastruktur. Konsep dalam cloud computing yaitu infrastruktur sebagai service, dan platform sebagai service. Penggunaan penyewaan jaringan akses internet, yaitu discovery center dan sebagainya, call center, tapi bisa juga berupa software, salesforce.com, servicenow.com, dan sebagainya. Karakteristiknya ada yang berupa grid computing dan utility computing. Grid computing di sini artinya berupa komputer raksasa yang virtual. Komputer bisa melakukan sejumlah besar kegiatan sekaligus yang secara bersama-sama melakukan semua bagian tugas komputasi secara bersamaan, atau yang hanya membayar menggunakan utilitas yang dia pakai disebut dengan utility computing. Karakteristik cloud computing di sini autonomy computing, yaitu konsep di mana komputer beserta sistem infrastruktur komputasi otonomi ini jadi bagaimana konsep self-management memperbaiki dirinya sendiri. Computing ini, jika hard disk server berkata utilisasi 90%, maka server tersebut mengaktifasi hard disk cadangan. Komponen cloud computing ada yang kliennya dan servisnya. Kliennya itu mobile-nya, thin client, thick client, service itu produk layanan solusinya. Ini alat-alatnya ya, perangkat komputer dan software, yaitu identitas, integration, payment, mapping, yaitu Google Map, Yahoo Map, dan lain-lain. Cloud application-nya, arsitektur software-nya yaitu peer-to-peer, web application bisa Facebook, SAS, Google Apps, dan Salesforce. Sebuah platform, web application framework, web hosting, dan Web3. Nah, untuk komponen cloud computing ini cloud storage, database, networking storage, grid computing for virtualization, compute, dan lain-lain. Keuntungannya ini nggak perlu tambahan software tanpa melakukan instalasi, hanya perlu koneksi internet. Teknologi ini efisiensinya lebih, memusatkan penyimpanan, memusatkan memori, memusatkan proses juga, dan bandwidth, dan green economy, karena semua dengan by elektronik.
Kendalanya adalah tingkat servisnya, karena tergantung bandwidth-nya, privacy-nya juga, dan kepemilikan data di sini juga ya. Karena ketika data disimpan di cloud, apakah data itu masih menjadi milik Anda atau milik cloud provider ya? Di blok infrastruktur package, paket infrastrukturnya, teknologi terintegrasi, dan 3 pilihan 300 sampai 600 mesin virtual, Cisco, dan lain-lain ya. Jadi pengembangan virtualisasinya, komputasi, storage, dan keamanannya. IBM VM Control, ya terkonek dengan IBM, respon untuk kebutuhan bisnis, sumber daya yang lebih efisien, supaya bisa dimonitor, jadi sistem lebih pintar, dan Windows Azure, sini, Windows dengan memanfaatkan koneksi internet, dan Google Cloud ya, semua aplikasi Google, di sini ada Google Talk, Google Calendar, Google Spreadsheet, Presentation, dokumen, formulir, dan lain-lain. Ini merah daripada cloud juga, masih spasi, pasarannya masih kecil ya, 40% dari SAS dan 70% pasar juga dikuasai Telkom. Oke, terima kasih.